Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita sampaikan serta selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah anak-anak sekalian, kita langsung saja ke review penilaian akhir semester 1, yang mana kita akan melaksanakan ujian teori ini dari bab 4, 5, dan 6. Kita lihat dulu untuk review bab keempat tentang saling menasihati dalam Islam. Yang pertama adalah jelaskanlah ketentuan khutbah. Apa itu khutbah? Ketentuannya meliputi dua. Yang pertama adalah syarat dan kedua adalah rukun. Syaratnya harus beragama Islam, kemudian balik, berakal, dan mengetahui pengetahuan yang banyak tentang ilmu agama. Lalu yang kedua adalah rukunnya, yakni membaca hamdalah, membaca syahadat, membaca sholawat, berwasiat, membaca ayat, dan berdoa. Kemudian yang selanjutnya, pertanyaannya adalah jelaskanlah jenis-jenis khutbah. Khutbah ini terbagi kepada beberapa bagian. Yang pertama disebut dengan khutbah pada sholat Jumat, yang kedua khutbah pada sholat Idul Fitri, yang ketiga khutbah pada sholat Idul Adha, dan yang keempat adalah khutbah pada sholat khusuf. Kemudian khutbah pada wukuf ataupun disebut dengan pada hari Idul Adha dilaksanakan pada saat wukuf di Padang Arafah pada pelaksanaan ibadah haji. Selanjutnya, jelaskanlah ketentuan tablik. Tablik adalah harus memenuhi syarat. Orang yang menyampaikan tablik disebutlah dengan mubalik. Syaratnya yang pertama adalah beragama Islam, yang kedua berakal atau balik, dan yang ketiga harus dewasa, yang keempat adalah mendalami ajaran Islam. Kemudian etika dalam menyampaikan tablik ini adalah yang pertama bersikap lemah lembut, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, materi mempunyai dalil yang jelas dan sumber yang tepat. Kemudian mengutamakan musyawarah atau diskusi. Yang kelima, menyampaikan dengan ikhlas dan sabar dan tidak bermaksud menghasut. Pertanyaan selanjutnya, jelaskanlah ketentuan dakwah. Dakwah adalah memenuhi syarat dan rukun. Yang pertama untuk syaratnya harus beragama Islam, balik, berakal, dan mendalami ajaran Islam yang mumpuni ataupun mendalam. Kemudian etikanya dalam menyampaikan dakwah harus dilakukan dengan hikmah, yaitu cara penyampaian yang jelas, tegas, dan sikap yang bijaksana. Yang kedua dengan mau'izatul hasanah, artinya nasihat yang baik. Kemudian dilakukan dengan uswatun hasanah, dilakukan dengan mujadalah atau diskusi, tukar pikiran yang berjalan dengan dinamis. Nah, ini dari bab 4. Kemudian untuk bab kelima, masa kejayaan Islam. Pertanyaan pertama, jelaskanlah pendapat beberapa tokoh tentang kejayaan Islam. Jadi untuk kejayaan Islam ada beberapa pendapat tokoh. Yang kita kutip di sini adalah dua pendapat ataupun tokoh di luar Islam. Yang pertama adalah sejarawan Barat Jacques C. Richter mengatakan selama 500 tahun Islam menguasai dunia dengan kekuatan ilmu pengetahuan peradaban yang sangat tinggi. Kemudian yang kedua sejarawan dari Skotlandia Montgomery Watt mengatakan peradaban Eropa tidak dibangun mereka sendiri, melainkan dukungan peradaban Islam. Nah, ini dua contoh pendapat beberapa tokoh di luar Islam tentang kejayaan Islam. Selanjutnya pertanyaannya, jelaskanlah manfaat mempelajari kejayaan Islam. Ada beberapa manfaat. Yang pertama adalah dengan mempelajari sejarah kejayaan Islam, diharapkan Islam mampu mengembalikan potensi untuk bangkit kembali. Dan yang kedua, diharapkan mampu untuk merekonstruksi kembali masa depan peradaban Islam itu. Selanjutnya, pertanyaan, jelaskanlah penyebab runtuhnya kejayaan Islam. Ada beberapa sebab runtuhnya peradaban Islam. Yang pertama adalah
mulai pudarnya ketaatan pemeluknya kepada Sang Khalik ataupun adanya saling dengki dan serakah di antara kaum muslimin. Yang kedua adalah terjadinya modernisasi yang telah mengglobal yang ditandai dengan perkembangan pesatnya alat-alat telekomunikasi dan informasi. Dan selanjutnya yang ketiga penyebabnya adalah perpustakaan sebagai jantung peradaban tidak lagi banyak dikunjungi. Selanjutnya pertanyaan, jelaskanlah periodisasi sejarah Islam. Untuk periodisasi sejarah Islam ini dibagi kepada 3, yakni periodisasi klasik ya yang disebut dengan abad kejayaan, yang kedua fase pertengahan ataupun kemunduran, dan yang ketiga adalah periode modern berkisar abad ke-18 sampai dengan sekarang. Selanjutnya bab ke-6. Ya, pertanyaan, jelaskanlah pengertian taat menurut surah An-Nisa ayat 59. Penjelasannya adalah taat itu diartikan tunduk dan tidak berlaku curang, setia, patuh. Jadi menurut surah An-Nisa 59 ini, ya, sikap taat tadi adalah sikap tunduk kepada tindakan ataupun perbuatan yang telah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, peraturan yang dibuat oleh Rasulnya, dan peraturan yang dibuat oleh pemimpin di antara kita. Selanjutnya, pertanyaan, jelaskanlah jenis-jenis ketaatan dalam Islam. Ketaatan dalam Islam itu dibagi kepada 3. Yang pertama taat kepada Allah, yang kedua taat kepada Rasul, dan yang ketiga adalah taat kepada pemimpin di antara kamu. Pertanyaan selanjutnya, jelaskanlah pengertian kompetisi dalam Islam. Kompetisi dalam Islam artinya adalah usaha untuk menjadi yang terbaik dalam meraih cita-cita yang diinginkan dalam hal-hal yang positif atau hal kebaikan. Pertanyaan selanjutnya, jelaskanlah pengertian etos kerja menurut Islam. Etos kerja menurut pandangan Islam adalah usaha untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan hidup yang menyangkut kepada hal positif ataupun negatif. Kemudian etos kerja adalah dalam pandangan Islam kewajiban dalam setiap umat, karena kita tidak diajarkan hanya terfokus pada ukuran ataupun urusan akhirat saja, melainkan juga untuk memenuhi kebutuhan dunia kita. Inilah anak-anak sekalian sebagai review daripada persiapan penilaian akhir semester kita mulai dari bab 4, 5, dan 6. Mudah-mudahan kajian ini dapat memperkuat pengetahuan Anda sekalian untuk mempersiapkan penilaian akhir semester nanti. Demikian saja, lebih kurang mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita sudah menyatakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.